Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita mengikuti pembelajaran dan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberikan kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat. Ya, amin. Ya, amin. Jadi seperti biasanya, sebelum pembelajaran kita dimulai, kita menyanyikan lagu nasional, yaitu apa? Garuda Pancasila. Coba silakan. Garuda Pancasila, ya. Jadi menyanyinya semangat, ya. Silakan berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan. Dan silakan duduk, ya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Kehadiran kalian itu yang penting dalam meningkatkan disiplin kalian. Kita, baiklah anak sekalian, seperti biasa sebelum pembelajaran kita dimulai, ya, Ibu mau mengingatkan pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Apa yang bisa mengingat, ya? Apa bisa mengingat pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu atau minggu lalu? Coba siapa? Coba silakan berdiri, baru disebutkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Alika, perwakilan dari Satu. Terus materi minggu lalu apa nak? Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan nilai-nilai dasar negara dan perkembangan hidup. Jadi itu ya, pelajaran minggu lalu masih tetap Pancasila, ya. Di mana materi kita sekarang yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana Pancasila masih sangat keterkaitan dengan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kalian kan sudah bawa buku paket ke rumah, ya. Otomatis kalian sudah belajar di rumah, ya, sebelum pembelajaran ini dimulai, ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Coba, angkat tangan siapa? Oke, berdiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ghazali, saya perwakilan dari kelompok Hasanuddin. Saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di mana kedudukannya lebih tinggi karena di dalamnya terdapat kandungan Pancasila, yang mana Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Samping itu juga terdapat pokok kaidah yang fundamental. Siapa semuanya? Semangat, ya, semangat. Ya, semangat. Jadi itu katakan bahwa pokok kaidah fundamental di mana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan Pancasila, karena itu termasuk undang-undang yang sudah fundamental di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah,
Ada pertanyaan? Rasa kalau tidak ada pertanyaan sudah mengerti ya? Sudah mengerti anak sekalian? Sudah perhatikan pembelajaran yang harus kita capai. Ini dulu sekarang yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 ya. Sudah tahu kedudukannya ya? Sudah tahu kedudukan Undang-Undang Dasar? Nah, sudah ya. Dan sudah tahu penerapan sehari-harinya? Bentar ya. Masih motivasi lagi ya. Motivasi lagi, semangat dan terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Karena kalian adalah aset negara yang sangat berharga di masa depan. Aset ya. Pendekatan saya dari Ibu ambil dalam pembelajaran kita ini kontekstual, model kolaboratif, learning together. Jadi metode tanya jawab seperti yang kita lakukan tadi ya. Kompetensi dasar ya, menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar dan menyajikan hasil telaah. Tadi sudah kita mendeskripsikan kedudukan Undang-Undang Dasar. Kedua, menyajikan hasil telaah tentang kedudukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pertama menghargai kedudukan, kedua menyusun hasil telaah, ketiga menganalisis dan kedudukan, menyajikan laporan hasil telaah. Dari pembelajaran ya, kedudukan tadi kita sudah jelaskan sebentar hubungan Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi kemerdekaan ya. Jadi perhatikan sebentar kita putarkan. Ini pertanyaannya yang kamu akan kerja sekarang ya. Pertanyaannya ini ya. Bagaimana kedudukan pembukaan ya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 ya. Tadi kalian kan sudah belajar di rumah. Jadi kalian bisa memberikan jawaban dengan melalui diskusi ya, diskusi berkelompok. Oke, sudah? Coba kelompok berapa yang bisa mempresentasikan kerjanya? Naik ke sini nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asal ini ingin mempresentasikan hasil dari kelompok bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kedudukan tinggi, di mana kedudukannya lebih tinggi karena di dalamnya terdapat kandungan Pancasila, yang dimana Pancasila adalah sumber dari segala sumber. Terdapat pokok kaidah yang Indonesia. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat, makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengenai pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
kita mengubah tatanan kehidupan, mengubah negara Republik Indonesia. Jadi tidak boleh ada yang bisa merubah undang-undang ya. Baiklah, dengan berakhirnya diskusi kita ini, saya harap anak-anak sekalian silakan menyimpulkan diskusi kita ini. Siapa yang bisa menyimpulkan diskusi kita ini ya? Kalau beberapa? Kalau kedua, apa namanya? Coba berdiri. Menyimpulkan hasil diskusi kita. Oke, masih tetap pokok kaidah secara fundamental ya untuk kesimpulannya. Dan tidak bisa ya, itu sudah ditetapkan ya, tidak akan berubah. Nah sekarang kita tambahkan kesimpulan dari Undang-Undang Dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai-nilai universal, ya, universal dan lestari. Ya, universal mengandung arti bahwa diterima oleh bangsa-bangsa ya beradab di dunia. Ya, sedangkan lestari adalah mampu menangkap dinamika masyarakat yang akan tetap menjadi landasan perjuangan ya. Nah, itu kesimpulan dari materi kita kali ini. Jadi bisa dimengerti anak sekalian? Oke, sekarang silakan ketua kelas mengumpulkan lembar kerja kalian baru tentukan. Sudah kumpul, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya minggu depan ya, atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang makna alinea pembukaan negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba dikasih tanda di situ pada tulis ya. Itu pembelajaran kita minggu depan, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada halaman berapa buku PPKN-nya? Halaman 31. Bentar ya. Oke. Dengan berakhirnya tadi materi kita refleksi dan kita akhiri dengan doa. Semoga pembelajaran kita sekarang dan kedepannya bermanfaat ya, bermanfaat. Amin, amin, amin. Yuk berdoa ya. Dipimpin oleh kelas kelas.